Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para peserta di materi multimedia interaktif pertemuan kedua hari ini. Ya, sebelumnya ya di pertemuan pertama kita telah membahas tentang definisi multimedia ya, serta jenjang karir atau peluang-peluang karir untuk kalian yang menguasai skill dari multimedia ini. Nah, hari ini kita akan masuk di salah satu bagian dari multimedia itu sendiri, yaitu desain grafis. Oke, kita langsung saja dalam materi ini. Dalam pertemuan kita hari ini ada 4 poin ya, yang akan coba kita jelaskan. Yang pertama ya kembali tentang definisi dari desain grafis itu sendiri. Terus yang kedua tentang 5 visual dalam desain grafis, dan nanti ada beberapa visual ya yang akan digunakan ya. Terus 4 dasar prinsip dalam desain grafis dan hal-hal mendasar lainnya ya dalam desain grafis. Sebenarnya untuk hal-hal dasar ini cukup banyak ya, namun saya batasi saja ya menjadi cuma 2 poin ya. Untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kita masuk yang pertama tentang definisi dari desain grafis itu sendiri ya. Yang pertama dari beberapa ahli ya. Yang pertama mengatakan bahwa kombinasi yang kompleks antara teks dan gambar, angka dan grafik, foto dan ilustrasi, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang unik, berguna dan mudah diingat ya, mudah diingat di situ ya. Nah, di sini ada benang merah ya dari definisi ini ya, bahwa menghasilkan sesuatu yang unik, berguna dan mudah untuk diingat. Artinya dengan kata lain ada pesan yang ingin disampaikan dari sebuah desain grafis itu. Ya, unik dan keunikannya ini dimaksudkan agar mudah tertanam dalam daya ingat kita ya, daya ingat orang yang melihat dari desain grafis tersebut. Ya, dari Suyanto 2004 mengatakan bahwa dapat dilihat sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri, atau biasa juga disebut dengan seni komersil. Ya, jadi ini sebuah hasil dari atau aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi. Ya, memang desain grafis ini ada seninya ya, dan ini bisa dikembangkan ya, keterampilan dan seni ini bisa dikembangkan. Ya, jangan merasa bahwa saya tidak memiliki seni, saya tidak memiliki keterampilan. Asah terus keterampilan dan seni Anda, maka itu akan menjadi lebih baik ya dibanding sebelum-sebelumnya. Ya. Itu ya. Ya, makanya dalam desain grafis biasanya ada disebut dengan teknik ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Ya, jadi memang kita harus lebih banyak mengamati terlebih dahulu ya, contoh-contoh desain grafis seperti apa. Setelah itu kita coba buat ya, kita coba tiru meskipun mungkin tidak 100% persis sama ya, lalu kita kembangkan, kita modifikasi, maka itu akan menjadi sesuatu desain yang baru lagi. Ya, ini juga ada kurang lebih mungkin sama ya, yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin ya. Jadi dia menggunakan visual untuk berkomunikasi, gunanya untuk menyampaikan informasi ya, atau pesan seefektif mungkin ya. Mungkin satu desain ini bisa menceritakan berbagai macam gitu ya. Satu buah desain bisa bermakna 1000 ya, banyak pesan-pesan yang terkandung di dalam desain tersebut. Oke, nah ini dia secara umum ya definisi dari desain grafis. Jadi ini proses komunikasi yang menggunakan elemen visual
seperti tipografi serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Ya, jadi benang merahnya selalu bermakna ada pesan ya, ada komunikasi, ada informasi yang ingin disampaikan. Ya, baik itu dalam bentuk visual ya, yang disebutkan contohnya tipografi dan ilustrasi. Ya, sebenarnya cukup banyak visual ya dalam desain grafis, nanti kita akan bahas secara singkat saja. Ya, intinya adalah semua itu dimaksudkan untuk memberikan atau menyampaikan pesan ya atau informasi kepada orang yang melihat dari desain grafis kita. Oke. Ya, tentunya ya harus efektif mungkin, harus unik ya supaya ya mudah teringat, mudah tersampaikan ya. Jadi tidak bertele-tele ya, tidak maknanya tidak jelas ya. Nah, tapi harus efektif dan unik supaya pesan itu bisa teringat dengan jelas, tersampaikan dengan baik. Oke, ya, saya rasa ini sebagai definisi dari desain grafis itu. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang 5 visual ya yang terdapat dalam desain grafis. Tadi sudah disinggung yang pertama tentang tipografi. Oke. Nah, ini yang pertama, tipografi. Jadi tipografi di sini teknik memilih dan menata huruf ya, baik itu penyebarannya pada ruang untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Ya, jadi dalam desain grafis ya kita juga menggunakan huruf ya, tentu ya, gunakan huruf seperti ini sekarang ya. Jadi kita menggunakan huruf, dan huruf itu kita atur, tata sedemikian rupa, baik itu penyebarannya, dia posisinya di mana pada ruang kosong tersebut, pada ruang desain kita, untuk menciptakan kesan tertentu. Ya, contoh misalnya pada desain saya ini 01-nya saya perbesar dan saya berikan warna yang cerah. Nah, supaya mudah teringat bahwa yang pertama ini tipografi. Ya. Ya, gunanya apa? Yaitu untuk kenyamanan membaca ya, semaksimal mungkin ya. Nah, jadi kita berusaha orang melihat desain kita bisa langsung tertangkap dalam pikirannya. Oh, ini dia. Gitu ya, tidak perlu lagi berpikir apa sih ini maksudnya ya, tapi langsung mudah teringat ya, unik, itulah fungsinya ya. Oke, ini sebenarnya untuk tipografi cukup panjang ya penjelasannya ya, namun dalam pertemuan kita kali ini saya ringkas saja ya. Anda misalnya jika ingin mau mencari lebih tahu tentang tipografi, cukup banyak ya materi-materi tersebar di internet itu yang membahas tentang tipografi itu sendiri. Nah, di sini ada contoh dari tipografi ya, dari di sini diperkenalkan terlebih dahulu bagian-bagian dari sebuah font ya. Ada istilahnya bar, baseline, terminal, counter, ya, lowercase, karakter bold, dan seterusnya. Ya, jika Anda ingin lebih terfokus kepada desain huruf, maka ini Anda harus kuasai ya, karena ada juga suatu seni grafis, yaitu membuat huruf ya, ya itu juga ya, hal-hal ini, dasar-dasar dari huruf ini yang harus Anda kuasai. Oke, untuk penjelasan lebih detailnya ya boleh Anda searching sendiri ya. Di pertemuan kita kali ini saya tidak bahas lebih jauh ya, karena materinya cukup banyak ya untuk dijelaskan secara mendetail. Selanjut ya, saya harap semua bisa dipahami. Oke. Ya, Anda boleh mencatat poin-poin pentingnya saja ya dari video ini ya, dari pertemuan kita. Yang kedua, ilustrasi. Ya. Jadi tadi tipografi, yang kedua ilustrasi. Ya, ilustrasi ini sebuah teknik gambar, lukisan, atau fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Ya, jadi ini bisa berupa gambar ya, lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya. Ya, jadi intinya dia
eh, lebih kepada apa ya, eh, tulisan sedikit ya, kalaupun ada tulisan sedikit, tapi lebih banyak kepada gambar atau lukisan atau khusus fotografis dan sejenisnya lah ya. Tapi keduanya itu ada hubungannya, dan ya kembali ada pesan yang ingin disampaikan dari ilustrasi tersebut ya. Nah, oke, saya berikan contoh seperti ini ya. Ya, di sini saya tidak memberikan teks ya, hanya sebuah ilustrasi ya. Kalian semua pasti tahu ini siapa ya. Nah, namun kalau kita melihat, coba perhatikan ya, warna yang digunakan sangat cerah dan kombinasinya sangat apik ya. Jadi pesannya di sini ya sifatnya cerah gitu ya, ceria ya, dengan warna-warna apa ya, dengan warna-warna cerah, meskipun mungkin ya kita tahu karakter Iron Man seperti apa ya dalam filmnya, namun ya kesan itu berusaha ditutupi dengan memberikan warna-warna yang cerah ya pada ilustrasinya. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Ilustrasi-ilustrasi lain silahkan ya, cukup banyak ya, Anda bisa lihat seperti apa. Yang ketiga, fotografi. Nah, ini juga sudah disinggung tadi, dan saya rasa ini juga Anda sudah terbiasa juga ya, sudah sering melihat, bahkan mungkin sebagian dari Anda sudah terbiasa melakukan hal ini ya, menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek ya dengan merekam pantulan cahayanya ya, yang mengenai objek tersebut pada media yang pekat cahaya atau sensor. Jadi ini juga bagian dari desain grafis ya, bagaimana kita mengambil objek yang ada di luar lalu kita masukkan dalam bentuk file. Nah, file inilah yang kita biasa olah ya, kita biasa olah, kita edit, kita masukkan dalam desain kita. Kita tambahkan sedikit teks ya, maka jadilah sebuah ilustrasi ya, kita modifikasi dan seterusnya. Nah, ini salah satu gear ya yang digunakan dalam fotografi ya. Terus yang keempat ya, pengelolaan gambar juga bagian ya dari visual desain grafis. Jadi ya bisa dikatakan gambar yang sempurna ya tentunya perfect, sempurna, tidak akan bisa diraih tanpa ada pengolahan gambar ya. Ya, mungkin bahasa sederhananya diedit ya, mengedit gambar ya. Ya, untuk melakukan pengolahan gambar ya, kita gunakan aplikasi tentunya ya, cukup banyak saat ini ya, yang baik berbasis PC ya ataupun berbasis Android juga cukup banyak, berbasis handphone. Ya, pada intinya adalah mengolah gambar ini kita mau mengkombinasikan beberapa gambar kah, atau menjadi sebuah gambar baru yang utuh, atau untuk memperjelas gambar yang semula. Ya, mungkin dari sebuah foto kita mau membuang beberapa bagian dari foto tersebut, atau kita mau menambahkan objek dalam foto tersebut, gambar dalam foto tersebut, atau mungkin kita mau mempertajam bagian-bagian tertentu dari sebuah foto, maka kita lakukan pengeditan. Ya, saya rasa ini juga hal yang biasa ya, yang mungkin sering Anda lihat juga ya, sering mungkin Anda lakukan lewat smartphone Anda sendiri ya. Jadi yang sudah terbiasa ini pasti sudah merasa wah, ternyata ini bagian dari sebuah desain grafis ya, tinggal butuh ditingkatkan lagi supaya kemampuan desain editing gambar ini ya bisa lebih maksimal ya. Oke, ini yang keempat dan yang terakhir. Ini contoh dari sebuah aplikasi berbasis PC ya, untuk melakukan edit foto ya. Ini aplikasinya adalah Photoshop ya, menggunakan Photoshop untuk melakukan pengolahan gambar. Yang kelima adalah layout ya. Ya, ini juga penting ya dalam desain grafis ya. Jadi kita harus mengetahui desain ini peruntukannya untuk apa ya, ukurannya seperti apa ya. Jadi dan tata letaknya seperti apa ya. Jadi kita harus bisa mengatur ya, gambarnya di mana, teksnya di mana,
body text-nya di mana, ya, supaya tata letak desain kita itu menarik, ya, tidak acak-acakan, ya. Jadi ya kenapa mesti menarik? Itu tadi supaya mudah diingat oleh pembaca, audiens, ya, sehingga informasi yang kita sampaikan ke mereka itu mudah untuk tersampaikan dengan baik. Oke. Ya, saya rasa ini 5 visual, ya, dalam desain grafis, ya, dan mungkin dari Anda kebanyakan sudah menjalani selama ini, ya, namun tidak disadari bahwa ternyata ini bagian dari visual dalam desain grafis, ya. So jadi tinggal ditingkatkan apa yang selama ini Anda kerjakan. Oke. Berikutnya, ini contoh layout, ya, dari sebuah majalah, bagaimana menata gambar, ya. Gambar di sini, teksnya di sebelah sini, ya. Ini gambarnya full, ya, setengah halaman. Seperti ini juga, ini gambar di tengah, ya, teksnya di sini dan di sini di bawah. Nah, ini diatur sedemikian rupa supaya ya kelihatan menarik, ya. Tata layoutnya diatur, ya, supaya menarik bagi pembaca, ya. Oke. Ya, berikutnya kita masuk ke prinsip desain grafis. Ya, prinsip desain grafis ini, ya, ada beberapa, ya. Nah, di sini kita masuk yang pertama, yaitu tentang keseimbangan. Ya, jadi di sini dalam desain grafis tentu ada warna yang akan kita gunakan dan ukuran dari objek atau shape, ya, atau gambar yang akan kita gunakan dalam desain. Nah, perlu kita perhatikan, ya, bagaimana porsi dari ukuran tersebut, ya, warna tersebut, ya, supaya apa? Ya, supaya, ya, kembali lagi, ya, menarik kepada pembaca dan mudah diingat, ya. Nah, ini juga pembahasannya sebenarnya cukup panjang, ya, namun di video ini, di materi ini saya batasi saja, ya, poin-poin pentingnya saja saya sampaikan, ya. Anda tinggal menggali lagi informasi lebih dalam, ya, untuk mendapatkan details dari prinsip ini, ya. Oke, jadi cukup banyak yang bisa kita atur, ya, warna, ukuran font, ukuran objek, ya, layout, tata letak, dan seterusnya. Oke, intinya harus seimbang semua, ya. Kalau misalnya kayak tadi, ya, warna-warna yang saya gunakan, contohnya, ya, seperti ini, warna apa namanya sini, ya, anggaplah mungkin coklat kemerah-merahan, ya, terus ini agak kuning, ya, backgroundnya keabu-abuan, hitam keabu-abuan. Nah, saya berusaha konsisten, ya, menggunakan warna itu supaya, ya, antara slide satu dan slide berikutnya itu seimbang, ya. Oke. Terus yang kedua, fokus, ya. Jadi fokus kita, ya, dalam desain grafis ini, pertama, apa kontennya, apa yang kita mau sampaikan, ya. Biasanya dalam bentuk tulisan yang besar dulu, ya. Jadi seperti ini, tulisannya besar, terus ini body text-nya ini cukup kecil, ya. Body text-nya ini berfungsi untuk menjelaskan dari tulisan yang besar ini. Lalu saya sertakan dengan sebuah gambar untuk memperjelas lagi, gitu, ya, memperjelas lagi bahwa fokus saya itu maksudkan fokus seperti ini, ya, fokus seperti ini. Jadi kita fokus pada sebuah gambar atau sebuah tulisan, lalu kita jelaskan melalui teks atau melalui gambar-gambar yang lainnya, ya. Intinya tidak banyak fokusnya, ya. Kalau dalam fotografi disebut point of interest-nya, ya. Jadi kita harus fokuskan, ya, pembaca itu bahwa kesini dah, gitu, kesini desain kita maksudnya, ya. Nah, seperti ini, ya.
saya berikan teks yang cukup besar, terus saya berikan teks yang kecil untuk menjelaskan teks yang besar tadi, dan saya sertakan lagi sebuah gambar ya untuk memperjelas bahwa ya kita harus fokus gitu ya, kita harus fokus ya pada gambar atau tulisan yang ingin kita sampaikan. Oke, ya, saya harap bisa dipahami ya. Berikutnya yang ketiga, kontras. Ya, ini juga penting ya, kontras ini ya. Di sini saya berikan gambar ilustrasi hitam dan putih. Ya, kedua gambar ini, kedua warna ini kontras ya. Perbedaannya hitam dan putih. Nah, di sini penting kita perhatikan ya kekontrasan ini supaya apa? Supaya tidak ada teks atau gambar yang tidak jelas atau tenggelam ya, tenggelam. Kenapa ya? Kadang dia tenggelam karena warna yang diberikan itu tidak kontras ya, hampir menyatu ya. Contoh sederhana seperti ini, pinggiran-pinggiran gambar ini ya. Ini ya garis dari gambar ini warnanya hampir sama dengan background. Ya, ini tidak kontras. Ya, jadi seolah-olah di sini dia hampir hilang ya, di sini nih hampir hilang nih ya. Nah, namun di sini cukup kontras ya. Ini cukup kontras, di sini cukup kontras ya. Nah, tapi kalau untuk warna coklat merah-merah ini ya dengan hitam ini ya, abu-abu ini kontras ya. Kuning dengan background putih, hitam putih abu-abu juga ini kontras. Nah, ini penting untuk memilih ya, baik itu nanti warna teksnya atau warna backgroundnya atau warna objeknya, foregroundnya ya, warna objek pada di depan background. Jadi harus kita perhatikan seperti itu ya. Itu tadi tujuannya untuk menghindari objek yang tidak jelas ya, atau desain atau huruf font yang tidak jelas dalam desain kita. Berikutnya kesatuan ya. Ya, tadi sudah dijelaskan dalam desain ya, ada teks, ada gambar, ada teks yang cukup panjang ya. Semuanya itu harus satu kesatuan, menjelaskan tentang satu kesatuan ya. Jadi semua hal yang ada dalam desain, apakah itu teks, gambar, ornamen ya, dan seterusnya, itu semua harus saling menyatu ya, saling menjelaskan satu sama lain, saling menguatkan. Jadi pesan yang ada dalam desain tersebut ya, pesan dalam desain tersebut itu dapat tersampaikan dengan baik ya, dapat tersampaikan dengan baik dan tidak ambigu, jelas ya. Itu tadi, jelas ya, seefektif mungkin dapat dipahami oleh para pembaca yang melihat desain kita. Nah, itu tadi ya 4 prinsip dalam desain grafis. Ya, ini silahkan digali kembali ya. Jadi di pertemuan kita kali ini saya hanya memberikan poin-poin pentingnya saja. Namun kalau Anda mau menggali lebih jauh, maka cukup panjang penjelasannya ya tentang prinsip desain grafis ini. Dan saya sarankan Anda menggali prinsip desain grafis tersebut supaya menambah wawasan Anda sebelum memasuki atau sebelum membuat sebuah desain grafis. Nah, ini poin ketiga ya. Nah, poin yang terakhir yaitu tentang dasar-dasar dalam desain grafis. Ya, dalam desain grafis ya ada yang disebut dengan lembar kerja ya, atau worksheet. Nah, ini penting kita ketahui karena berkaitan dengan media apa nanti yang akan kita mau sampaikan ya, media apa yang kita mau sampaikan dalam desain kita ya. Contoh misalnya ya, kita mau buat spanduk ya, spanduk kan ukurannya bermacam-macam ya, 1x1 ya, biasa ada 1x1, 2x1, 3x1 atau 4x2 dan seterusnya. Maka itu perlu kita mengatur terlebih dahulu ya, kita perlu atur terlebih dahulu dalam lembar kerja kita
Ya supaya apa? Karena akan agak repot nantinya kalau misalnya desain kita sudah jadi dalam ukuran misalnya 2x1, tiba-tiba ada perubahan, ya ada perubahan harus diubah menjadi 3x1, ya maka itu kita akan kerepotan untuk mengatur kembali semua layoutnya, ya bagaimana mengisi ruang-ruang kosong ini, ya dan seterusnya. Maka langkah baiknya di awal kita mau mendesain, ya kita tentukan dulu dimensinya, ukurannya ya berapa, ya orientasinya juga, ya orientasi objeknya kah atau orientasi lembar kerja kita, ya apakah landscape, ya landscape ya mendatar atau portrait, ya desain portrait biasanya kan ada beberapa, ya ada beberapa seperti X-Banner itu ya portrait, ya dia berdiri seperti ini. Ya terus resolusi, ya ini juga penting, resolusi. Jadi ini untuk mengatur tingkat ketajaman sebuah gambar atau video, ya. Tapi ini berbanding lurus, ya berbanding lurus dengan kapasitas file dari desain kita nantinya, ya jika resolusinya tinggi tentunya juga kapasitas file dari desain kita juga akan besar, ya. Nah ini tentunya kita harapkan nanti bisa lebih seimbang, ya kualitas desainnya, ketajamannya bagus, namun file yang digunakan, yang dihasilkan itu tidak terlalu besar, ya ini juga berlaku untuk video nantinya, ya. Nah yang terakhir ya pewarnaan. Ya secara umum ada dua jenis pewarnaan yang digunakan dalam desain grafis, ya yaitu RGB color dan CMYK. Jadi kalau RGB color ini ya dibentuk dari 3 warna dasar, ya 3 warna pokok, yaitu red, green, dan blue, merah, hijau, dan biru. Yang ini biasanya desain yang menggunakan RGB color ini diperuntukkan untuk desain yang tampil di media elektronik. Ya misal ya kita mau posting di medsos misalnya, ya tentu di medsos ya dilihat melalui media elektronik, ya apakah itu laptop, smartphone, dan seterusnya, yaitu kita menggunakan mode pewarnaan RGB color, ya supaya karena mode RGB color ini ya lebih tajam, ya dan sesuai dengan tipe layar elektronik kita, ya dibentuk oleh 3 warna pokok. Nah, beda yang kedua yaitu CMYK. Cyan, magenta, yellow, black. Ya. Ya, ini juga biasa disebut sebagai warna proses, ya, atau 4 warna. Ya, ini jika kita berharap desain kita nantinya itu tampil di atas media cetak. Ya, jika ingin dicetak, apakah itu di print, ya atau dicetak di percetakan, ya kayak cetak spanduk gitu, ya maka kita sarankan menggunakan format color CMYK. Ya kenapa? Supaya untuk menghindari perbedaan yang drastis antara desain kita nantinya dengan output dari percetakan tersebut. Nah ini biasa banyak kesalahan, ya banyak kesalahan dilakukan oleh desainer pemula ketika membuat sebuah desain, ya format colornya RGB, ya tapi dia ingin cetak, maka terjadi perubahan warna, ya antara warna yang dihasilkan pada media laptopnya dengan warna yang keluar pada percetakan. Nah, saya harap dengan mengetahui dasar-dasar ini, ya Anda nantinya bisa menghindari hal-hal seperti itu. Ya, dalam beberapa aplikasi desain ya sudah diberikan pilihan apakah Anda mau menggunakan RGB color atau mau menggunakan CMYK color. Oke. Ya, saya rasa ini sebagai dasar dari desain grafis, ya. Nanti kita akan bertemu kembali di pertemuan ketiga, ya masih tentang, ya mungkin saya lebih memilih materi tentang pewarnaan, ya. Jadi bagaimana memilih warna yang tepat atau warna yang warna yang kombinasinya cocok, ya dalam desain kita. Oke, ya untuk hari ini saya rasa cukup, ya silahkan Anda menambah pengetahuan Anda dari materi-materi dasar yang saya sampaikan tadinya.
Ya, silahkan searching ya, cukup banyak informasi tentang hal itu ya yang bisa menambah wawasan Anda. Ya, see you next dengan materi-materi yang lebih menarik lagi. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.